Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suara. Oh ya, ya kita mulai ya. Nah, setelah kita kemarin belajar limit, kita hari ini belajar tinggal ada dua bab lagi yaitu turunan sama integral. Nah, sama seperti kemarin kalau mencari limit itu didapat dari barisan tak hingga ya. Nah, dari turunan ini didapat dari limit. Jadi saling berhubungan setelah apa namanya ada limit terus lanjut ke turunan. Nah, untuk lebih jelasnya ini tak bacakan aja ya. Pengertian turunan fungsi. Turunan dari fungsi kontinu y sama dengan fx. Ini y sama dengan fx merupakan laju perubahan nilai. Nah, di sini ada kata-kata laju. Perubahan nilai y terhadap nilai x, yaitu di sini ada segitiga. Segitiga ini namanya delta ya. Nah, di sini ada delta. Delta y berarti perubahan dari y pertama ke y kedua gitu maksudnya. Kemudian per delta x terhadap delta x, terhadap perubahan dari x. Nah, D, kenapa D itu dari delta itu juga bisa, atau dari bahasa Inggris turunan. Bahasa Inggris turunan itu diferensial. Tak tulis di sini. Diferensial. Nah, jadi ini dibaca dy per dx itu maksudnya turunan y terhadap x, atau y itu biasanya dituliskan karena y sama dengan fx ini ya, maka y yang ada di sini itu bisa diganti dengan fx yang ada di sebelah kanannya. Nah, dari perubahan itu muncul rumus ini. Nah, ini nanti kita akan mencari limit dari ini. Limit x mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Itu dasar dari sebelum ditemukannya rumus turunan fungsi. Nah, itu rumus dasarnya ini. Lebih jelasnya kalian untuk mencari ini, misalkan f fungsi dengan daerah definisi D yang mengandung suatu interval terbuka yang memuat titik x, maka f aksen x itu adalah lambang turunan. Jadi nek misalkan Pak Fauzan punya fx, itu turunannya itu adalah f aksen x. Seperti itu. Nah, nah untuk mencari f aksen x itu pakai rumus ini, limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, ini notasinya turunan itu macam-macam, bisa y sama dengan apa, y aksen atau f aksen e gitu juga turunan juga, atau dy per dx itu juga apa namanya menandakan dia turunan, atau y nya ini diganti fx jadi dfx per dx gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lebih ke cara pengerjaan dan aplikasinya. Kalau di dalam matematika dasar itu biasa dipakai untuk mencari persamaan garis singgung, untuk mencari apa namanya kecepatan. Nah, kecepatan itu bisa dicari menggunakan rumus turunan ya. Nah, nek cah IPS itu ada, kalau nggak salah di ekonomi itu adalah untuk mencari margin ya, untuk mencari margin keuntungan kalau nggak salah itu. Nah, nanti kita lebih ke aplikatif kalau sudah masuk ke materi aplikatifnya ya. Sekarang kita ke materi dasarnya dulu.
Nah, lanjut. Langsung aja ke contoh soal. Jadi, di sini Pak Fauzan menyajikan dua cara. Kalau ada soal tentukan turunan dari Y sama dengan Fx sama dengan 2x min 7. Nah, maka di sini Pak Fauzan menyajikan ada dua cara. Yang pertama pakai cara ini. Yang kedua pakai cara ini. Nah, kita hari ini akan membandingkan kalau cara pakai dasar dengan cara yang sudah ditemukan rumusnya itu lebih simpel pakai yang mana. Gitu ya. Nah, sebelum kita kerjakan kita bahas dulu. Jadi ceritanya yang sebelah kiri ini yang ada limit H mendekati 0 itu nanti digunakan untuk mencari rumus yang ada di sebelah kanan ini. Jadi dasar dari rumus yang di sebelah kanan itu adalah yang sebelah kiri. Jadi dasarnya dari limit ini. Nah, seperti apa cara mengerjakannya kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, ini ada soalnya tak tulis lagi. Sini ada F C bentar. Ada Fx sama dengan 2x min 7. Nah, kita disuruh mencari F aksen X. Caranya, nah untuk mencari F aksen X atau turunannya, nah kita masukkan ke limit H mendekati 0 nih, coba ya. Pak Fauzan juga jarang banget pakai ini sih, kita coba. Limit H mendekati 0. Nah, F-nya ini berarti Fx plus H, berarti ini Fx-nya Fx yang ada di sini itu diganti X plus H. Jadi hasilnya jadi gini, 2. Ini jadi X plus H. Pak Fauzan juga baru belajar juga kalau yang pakai yang secara sebelum pakai rumus turunan. Fx-nya tetap 2x. Oh, ini min 7 dulu ya. Ini min 7 cukup gak ini? Terus dikurangi kurung buka waroto mudun tidak apa-apa ya, 2x min 7. Nah, terus per H. H ini terus apa lagi H? H aja tak tulis ini ya. Nah, dah setelah itu limit H mendekati 0. Saya tak cek ada yang masuk enggak? Oh, enggak ada, sudah tinggal sini tok. Nah, terus kita kalikan ya. Nih, perhatikan di sini. Ini 2 dikali X. Terus 2 dikali H, ini dikali ya. Berarti ini hasilnya akan 2 kali X, hasilnya 2X ditambah 2 kali H, hasilnya 2H dikurangi 7. Nah, ini kurung kurungnya kita buka ya, min kali 2x hasilnya min 2x, terus min kali min 7 hasilnya plus 7. Ini per H. Setelah itu kalau ada yang bisa dicoret kita coret. Ini kita coret. 2x sama min 2x habis ya. Ini ada 2x sama min 2x habis. Ini tak coret. Kemudian min 7 sama plus 7 habis. Tak coret. Nah, tinggal apa ini? 2H per H. Berarti 2H per H. Berarti ini jadi sama dengan limit H mendekati 0
Ini ada 2H per H. Nah, ini H-nya kan kita coret karena sama-sama H. Berarti limit H mendekati 0 dari 2. Limit H mendekati 0 dari 2. Nah, ingat rumus yang dulu. Rumus dari limit suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri, ya kan? Masih ingat kan? Berarti ini hasilnya 2. Nah, seperti itu. Kalau pakai cara sebelum muncul rumus turunan. Nah, caranya panjang banget seperti ini. Nah, sekarang akan kita bandingkan kalau setelah ketemu rumus turunan, ya, di sebelah sini. Nah, perhatikan di sini ada terutama yang paling atas saja ya yang diperhatikan. Ini sebelah sini tak tandai. Yang paling atas ini. Nah, terus perhatikan perubahannya. Kalau ada Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat N, maka Y aksennya atau turunannya akan menjadi N kali AX pangkat N-1. Nah, kalau tak tulis ulang jadi gini. Misal ada Fx itu sama dengan AX ini X pangkat N ini, itu maka turunannya adalah N kali A X pangkat min 1. Min 1-nya ikut pangkat ya. Nah, kita cek perubahannya. Kalau Fx kan tadi AX pangkat N. Nah, kalau F aksen X atau turunannya menjadi N, loh, N-nya ada di ke depan. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini N yang tadinya di atas ini, nek diturun ke dadi maju rene iki. Nah, N-nya jadi langkahnya untuk menurunkan tuh N-nya dajok kiri iki. Bukan dadi pangkat lagi ya, tapi ya. Jadi tadi jadi huruf besar. Kemudian yang di pangkatnya ini dikurangi 1. Nah, maka hasilnya dari sini akan menjadi seperti ini. Jadi ini N-nya yang ada di sini. Ya, oh ini Pak Fauzan salah nulis ya. Ini kurang benar tulisannya. Iki tadi N kali A terus X pangkat N-1. Nah, udah cukup satunya ya, cilik banget. Tak zoom in. Ini bisa digeser enggak? Udah. Terus nah, jadi N kali A X pangkat N-1. Jadi N ini sing mau nang kene iki naik ke depan, pindah ke depan sini ya. Sini. Kemudian yang sini N-nya di sini dikurangi -1. Nah, caranya cuma seperti itu. Pangkatnya dikurangi -1, kemudian N-nya dipindah ke depan. Cuman kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ke soal ya. Soalnya di sini ada Fx sama dengan 2x min 7. Nah, seperti ini. Maka itu akan diturunkan satu persatu. Yang pertama kita menurunkan 2x-nya dulu. Nah,
Coba. Kalau sesuai rumus yang ada di atasnya ini, maka dia akan menjadi ini f aksen x ya sama dengan 2x. Nah, 2x itu akan menjadi lah. Ini kan kalau kita perhatikan di rumus yang di atasnya ini, kita harus identifikasi dulu. Mulai dari A, kemudian variabel, kemudian N-nya yang mana. Nah, kita identifikasi dulu. Dicek. 2 itu kalau sesuai rumus itu jadi huruf apa? A, X, apa N? Ini berarti 2 ini dia sebagai A. Nah, X tetap X ya. Terus N-nya berapa N-nya? Ada yang masuk. N-nya berapa N-nya? Di sini ada nggak kelihatan N-nya? N-nya ada nggak ini kelihatan? Nggak ada. Padahal sebenarnya ada, yaitu pangkat 1. Nah, 1 di sini X, jadi ini X pangkat 1. Nah, 1 di sini dialah N-nya. Seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Setelah itu, setelah kita identifikasi, terus kita ubah jadi F aksen yang ada di sini ya, kita ubah. Karena N-nya 1, berarti N-nya ke depan ya. Nah, N-nya ke depan seperti ini. 1 kali A-nya tetap, A-nya 2 tetap, kemudian X-nya tetap. Nah, pangkatnya kan jadi N-1. Nah, ini berarti N-1, N-nya berapa? N-nya 1. Terus dikurangi 1. Nah, hasilnya ada di berapa ini? Tak tulis ulang. F aksen X. 1 kali 2 berapa? 2 ya. 2. Nah, di sini ada X pangkat 1 min 1 atau X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, X pangkat 0 hasilnya 1. 1 kali 2 tetap 2. Oh, berarti turunan dari 2X itu adalah 2. Seperti itu. Kemudian yang 7. Yang 7 ini kan belum Pak Fauzan. Nah, turunan dari suatu konstanta itu hasilnya adalah 0. Berarti sini hasilnya 0. Itu. Berarti ini 2 dikurangi 0 hasilnya 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membandingkan. Nah, coba dibandingkan, dilihat di sini. Sebelah kiri sama sebelah kanan caranya gampang yang mana? Ayo, sebelah kiri sama sebelah kanan caranya gampang yang mana? Yang sebelah kiri pakai limit, yang sebelah kanan sudah ditemukan rumusnya. Enak pakai yang mana? Pakai rumus atau pakai limit? Halo? Enak pakai yang mana? Pakai rumus atau pakai limit? Tadi yang jawab siapa ya? Mbak Sopo. Yang cewek. Halo, kok orang respon lagi? Cek 1 2 3. Ada kemana ini? Halo Mas, Mbak. Orang sing jawab iki piye iki?
Ono Mas Jundi, Mbak Nabrila, Mbak Widelia, Mas Revaldi. Kalau yang tak panggil namanya angkat tangan ya. Mas Jundi. Halo Mas Jundi. Ya, Mbak Nabrila. Ya, Mbak Widelia. Nah, Mas Revaldi, Mas Nosel. Ya, terus apa iki? Mbak Alivia. Sopo sih durung? Mbak Anastasia. Oh, nggak ada. Hilang entah kemana. Mas Hakim. Oke. Mas Hakim, cara sebelah kanan sama sebelah kiri ketoke pen asing di. Oh iya, lebih mudah. Nah, itu sebagai perwakilan aja ya, kita teruskan. Jadi karena sebelah kiri sama sebelah kanan itu enak pakai cara yang kanan, padahal ditemukannya rumus yang sebelah kanan itu adalah dari limit yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini tadi kita sudah belajar rumus yang sebelah kanan tuh ini. Kemudian di sini ada untuk mempermudah ya, tak bacakan y sama dengan fx sama dengan ax. Nah, ax itu turunannya adalah a atau nilai yang di depan ini. Nah, ax itu kan x pangkat 1. Nah, itu turunannya adalah a. Jadi kalau kita paham ini tadi langsung tahu turunannya 2x min 7, turunannya 2x itu adalah 2 ya, berdasarkan rumus yang kedua ini ya. Nah, turunannya 7, 0, 7 itu kan konstanta. Ini misalkan fx sama dengan a. Nah, kalau ada suatu konstanta diturunkan maka hasilnya akan 0. Nah, seperti itu. Nah, dengan dua cara ini aja sudah ketemu 2x min 7 hasilnya mesti 2 turunannya. Nah, kita nggak perlu ribet-ribet seperti ini yang ada di sebelah kiri ya, karena sudah ditemukan yang sebelah kanan. Nah, untuk memperjelasnya lagi kita lanjut ke cara selanjutnya. Nah, karena sebelah kiri sudah tahu kalau ribet, maka kita pakai cara yang sebelah kanan ya. Di sini ada soal sih. Ini berarti tak hapus aja yang ini ya. Kita patokan pakai cara yang ini saja. Nah, gini. Nah, seperti ini. Sekarang kita main tebak-tebakan ya. Kita akan mencari turunan dari ini. Fx sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 5. Nah, kita akan mencari turunannya. Sekarang Pak Fauzan minta jawaban dari kalian. 3x kuadrat itu turunannya berapa? Ayo. Tak kasih tahu pakai rumus yang ini. Paling atas sendiri ini. Nih ya. Nah, 3x kuadrat berarti hasilnya jadi berapa? Yuk. Ada yang bisa menjawab? Tak kasih poin nanti kalau bisa menjawab 3x kuadrat turunannya berapa. Kalau sudah ketemu angkat tangan ya. 3x kuadratnya saja yang diturunkan.
Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? 6x, Mbak siapa itu? Si Mbak Nabila. 6x. Si pulpen mah hilang. Nah, iya. Mbak Nabrila Rustina ya? Ketemunya ya toh Mbak Nabrila Rustina toh? Ya. Ya ada apa Mas? Apa mau? Vicky Wisnu? Ketemunya berapa Mas Vicky Wisnu? Angkat tangan. Angkat tangan itu nganu toh? Udah tahu jawabannya toh? Mas Panji Bintoro ki opo jalan-jalan mau piye wi? Nah, sambil oh ya, oke ngopi aku Mas. Tak sambil ngopi iki. Nah, kita cek jawaban karena yang jawab Mbak Nabrila Lustina kita buktikan ya, sudah ada yang menjawab. Tak kasih tahu perubahannya di sini. Tak tulis 3x kuadrat itu bentuk E adalah AX pangkat N ya. Nah, A-nya itu berarti adalah yang 3. Ini tak kasih tanda. A-nya itu 3. Terus X-nya tetap X, N-nya adalah 2. Nah, sesuai rumusnya maka AX pangkat N ini akan berubah menjadi nek diturunke tadi N kali A kali X pangkat N min 1. Jadi N sing neng dhuwure niki seperti Pak Fauzan tadi bilang maju ke depan sini. N ini dajokke juk sing N sing neng pangkat kene dikurangi siji. Nah, kita lihat dari sini. Ini akan berubah menjadi A kali N ya, N-nya maju ke depan. N yang di sini maju ke depan sini. Kali X pangkat N min 1. Nah, kita lihat perubahannya. Di sini Pak Fauzan punya 3, kemudian X pangkat 2 masih sama. Kemudian, nah, karena N-nya itu adalah 2, berarti 2-nya maju ke sini. Nah, ini angka loro. Nah, 2-nya yang ada di atas dikurangi 1. Maka dia akan menjadi sini. 2 kali 3 hasilnya berapa Mas Panji? 2 kali 3? Betul, 6. Tak tulis 6. Terus ini X 2 kurangi 1 berapa Mas Panji? 2 kurangi 1? Ya, pinter ya. X pangkat 1 itu bisa aja ditulis X saja. Berarti ini nanti ketemunya adalah 6X. Berarti jawabannya Mbak Sabrina bener ya. 3X kuadrat diturunkan jadi 6X. Ya, pinter. 6X. Nah, seperti ini. Dah. 3x kuadrat sudah diturunkan. Sekarang min 4x. Min 4x diturunkan jadi berapa? Perhatikan rumus yang kedua ini. Min 4x itu sama kayak rumus yang kedua ini. Ya, pinter. Mbak Nabrila lagi ya? Oh, Mbak Hasania sekarang. Ini Mbak Nabila, sekarang Mbak Hasania. Pinter Mbak Hasania. Jadi kalau belakangnya cuman X saja, ya diambil koefisien yang ada di depannya. Jadi
Coba perhatikan rumus yang kedua itu adalah fx sama dengan ax. Nah, a-nya itu kalau di soal min 4. Ya. Nah, berarti ax nek diturunke dadi a. Berarti nek min 4x diturunke dadi min 4. Mbak Nabila karo Mbak Subhasania atas absen 9. Nah, itu bener ya, tak tulis ini. Berarti hasilnya adalah min 4. Nah, saiki Mas Panji. Mas Panji, 5 diturunkan dari berapa Mas Panji? Coba cek rumus yang ketiga ini. 5 diturunkan dari berapa Mas Panji? 5 itu A. Delok jambornya ora? Waduh, wis tak presentasi ya. Ada yang bisa menjawab? Si cowok, saya cowok. Mas Hakim, berapa Mas Hakim? Turunan dari 5 berapa? Ya. Mas Hakim ini backgroundnya gandem temen tuh. Ya, yang lain ada bisa menjawab nggak? Gampang banget nih. Jawaban dari ya berapa? Bahasannya 0, bener bahasannya. Coba Mas Hakim, nah Mas Hakim sama Mas Panji cek di jambornya sudah ya. Yuk perhatikan. Ini sing tak lingkari diperhatikan. F8 itu kalau ada fx sama dengan a, maka turunannya aku sama dengan 0. A itu apa toh? A itu konstanta. Nah, ini ada konstanta diturunkan, itu hasilnya 0. Berarti 5 iki hasilnya 0. Nah, berarti hasilnya ini 6x dikurangi 4 ditambah 0. 0-nya rasa ditulis. Oh, berarti kita rampung. Nah, turunan dari 3x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 6x min 4. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Wah, Pak Fauzan kegedean kertas ini. Oh, nanti tak bagikan file jamboardnya Mas di LMS. Tenang aja, tak ada di PDF. Nah, kita lanjut ya. Iki yang paling dasar. Nah, saiki, ini ada beberapa soal. Mas Panji, mau kae angka 5 nih diturunke dadi 0 ya Mas Panji. Nah, nek angka telu Mas Panji, dadi piro Mas Panji? Nek diturunke. Sama, berarti jadi pinter. Ya, Mas Panji sudah menjawab yang pertama. F, iya. Aksen X itu fx-nya 3 turunannya dari 3 adalah 0. Nah, gini Mas Panji. Lanjut. Nah, ini Mas Panji, perhatikan saya ini ono iki. Kalau ada fx sama dengan 6x Mas Panji, nah 6x kuwi turunane ming sing bentuk angka tok Mas Panji. Iki 6x iki sing angka 6 e apa iki? Nah, ono 6 berarti hasil dari turunan 6x itu adalah 6 Mas Panji. Jadi mi dijikuk angka sing ning nggon ngarepe. Nah, iki mujukuk. Wis dipindah. Nah, iki sing rada ribet Mas Panji. Nggih. Tak nggo pulpen biru. Kita gedheke. Nah, sini Mas Panji ono 4x pangkat 2. Nah, nek ketemu kok ngene iki Mas Panji, ini kalau ono angka loro to?
Ah, pinter, 2 ini maju sini. Berarti kita tulis F aksen X sama dengan 2 ini maju ya. Nah, kali 4 tetep. Iki tetep. Nah, 2 sing ning dhuwur kuwi dikurangi 1 Mas Panji. Berarti 2 min 1. 2 kali 4 hasilnya 8. Pinter. Terus 2 kurangi 1 hasilnya 1. X pangkat 1 berarti tetap X. Nah, berarti turunan dari 4X kuadrat itu 8X. Nah, sekarang coba Mas Panji kerjakan yang nomor D. Podo persis carane karo sing neng dhuwur. Kalau sudah nanti angkat tangan. Waktunya 1 menit. Oh, ke anu ya. Sama. Betul. Min 3. Pinter. Terus pangkatnya Mas. Berarti min pangkatnya 4 kok. Pinter, berarti min 12. Wah, pinter banget. Cek tak centangi di Mas Panji. Cek centangi absen piro iki? Selawe. Ah. Oke, saiki Mas Hakim. Ayo. Yo, tak warai Mas Hakim. Saiki Mas Hakim. Iki berarti turunane Mas Panji tadi sing mengerjakan hasilnya adalah min 12 X pangkat 3. Nah, sekarang kita ke Mas Hakim. Mas Hakim, iya ana angka min 3 to sing tak bunderi to. Nah, dajokke maju rene iki. Jadi F aksen X sama dengan min 3 ini lak maju to Mas Hakim. Nah, tulis min 3. Dah, min 3 ini wis dajokke, 5 ne karo iki tetep 5 tetep ditulis, kemudian X tetep ditulis. Nah, pangkate Mas Hakim dikurangi 1. Iki pangkate kan min 3 to? Kurangi 1 jadi ngene, min 3 min 1. Pinter Mas Panji. Min 3 kali 5 berapa? Pinter, min 15 ini loh. Terus EK tetap. Terus min 3 min 1 tadi sudah dijawab min 4. Nah, wis tadi turunan 5x pangkat min 3 hasilnya min 15 x pangkat min 4. Nah, sekarang Mas Hakim kita coba kerjakan soal terakhir ini. F ya elek banget. F aksen X ya. Nah, 8x pangkat 5/3 itu ya. Nah, berarti sing maju angka berapa Mas Hakim? Pinter. Tak tulis ke 5/3. 8 sama X nya tetap ya. 8 tulis lagi, X nya tulis lagi. Terus 5/3 yang jadi pangkat diapain Mas Hakim? Dikurangi nih, rumusis neng ngarep ya. Iki dikurangi piro iki dhuwur dhewe iki. Rumus dhuwur dhewe iki dikurangi piro? N min. Nah, berarti 5/3 dikurangi. Nah, tak tulis. Berarti sini loh 5/3 dikurangi 1. 1 itu podoe karo 3/3.
3. Nah, jadi gini. Nah, 5/3 kali 8. Bisa dicoret enggak? Nggak bisa dicoret ya? Nggak bisa. 5 ping 8 piro? 40/3. Terus ini X ya. Nah, 5/3 kurangi 3/3 berapa? Ya, 2/3. Dah selesai. Turunan dari 8x pangkat 5/3 adalah 40/3 x pangkat 2/3. Gitu. Dah pinter Mas Hakim sama Mas Panji ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada soal ini. Si ono bentuk soal-soal liane masih ada 1 2 3 4. 15 menit rampung jos nah, iki 15 menit apa jane masih ada waktu setengah jam cukup ini sampai nanti ada 5 soal nih. Yo, bantu Pak Fauzan ya. Tak gedek iki. Oh, sudah digeser ya. Nah, sekarang ini ada soal 4x pangkat 3 ya, plus 3x kuadrat min 5x plus 10. Kita cari apa namanya f aksen x nya. Nah, 4x pangkat 3 yang maju angka berapa? 3 kali 4 berapa? Berarti ini 12. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Mudeng ya? Yuk lanjut yang kedua. 3x kuadrat yang maju angka berapa? 2 kali 3 6. Pinter. X 2 kurang 1 1. X pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Nah, terus min 5x diturunke jadi pinter. 10 diturunkan jadi 0. Pinter. Wis rampung iki. Rampung. Ya Pak Fauzan berarti nganu. Wis tau tak unggahke ben ranganu kertas. Aku istirahat terus kok Mas, sik tak ngopi sik. Wah, jos tenan. Nanti apa? Semakin cepat selesai, apa namanya? Semakin ada waktu buat istirahat. Sekarang yang bawahnya ya, f aksen x sama dengan, nah ini yang sing widun angka piro? Min 2 kali 6 hasilnya pinter, min 12x. Terus pangkat T min 2 dikurangi 1 hasilnya berapa? Ayo. Berapa Mas Haji? Pinter, min 3. Min 3 dikurangi, yo hati-hati, min satunya turun ya. Ya berarti jadi min 1 kali, pinter, min 1 kali min 4 berapa? Ya pinter, di positif 4 x pangkat min 1 jadi min
Ya, kurang tepat. Min 2, bukan 0 ya. Min 1 dikurangi 1 hasilnya. Oh ya. Terus ditambah 7x diturunkan adalah 7. Nah, itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Lanjut ya. Nah, ini soalnya tak anu. Alhamdulillah. Lanjut iki karena rada ribet tak gede kayak gini ya. Nah, karena ini apa ketoke kok anu ada pangkat-pangkat. Nah, ini tak tuliskan langkahnya. Nek mau sing dhuwur langsung loh. Ini diturunke langsung. Sekarang yang bawahnya tak coba pelan-pelan. F aksen X sama dengan, nah, 8x pangkat setengah. Ya sing maju angka piro? Setengah. Tak tulis nek saiki. Kali 8 ini tetep x pangkat setengah dikurangi siji piro? Ayo. Setengah kurang siji piro? Ya, kurang sidik bahasan ya. Setengah kurang siji piro? Seperempat ya, Mas Nusul seperempat. Bahasannya setengah. Setengah dikurangi siji ketemu nih sepertiga. Mas Panji sepertiga. Setengah dikurangi siji ketemu nih min setengah. Tak tulis ya. Tak tulis aja sih. Ada iki. Setengah dikurangi siji kuwi ketemune min setengah. Karena coba ini kan setengah dikurangi 1. 1 itu berapa? 2/2. Siji kurangi loro piro? Min siji loh. Nah, dah geser dulu. 6. Sekarang kita menurunkan 6x pangkat min setengah. Nah, berarti sing mudhun berapa? Pinter, tak kasih kurung wong ono negatif ya. Min setengah. Kali 6. Terus iki x pangkat. Nah, min setengah tetap dikurangi siji. Berarti dikurangi 1. Satunya diganti 2/2. Dah. Sekarang geser lagi. Turunan sing plus. Wih, ono 2x pangkat sepertiga. Sepertiganya maju ya. 1/3 dikali 2. Ini tetap x pangkat 1/3 ditambah kok ditambah dikurangi 1. 1 ini nek sekarang enggak 2/2 tapi 3/3. Wis, terus dikurangi 5. 5 kuwi turunannya kan 0. Ya wis tak tulis ae wis ra apa-apa. Turunan 5 adalah 0. Nah, sekarang kita selesaikan. Pelan-pelan dari depan ya. Setengah kali 8x itu bisa dicoret enggak? Ya. 2 sama 8 dicoret masih sisa 4. Pinter. Nah, tak tulis ya. Sini berarti tinggal 4. X pangkat. Nah, ini. Pangkat berapa? Min setengah. Karena setengah kurangi 2/2 hasilnya min setengah. Nah, kemudian yang kedua min kali min hasilnya plus. Tak tulis plus. 2s setengah sama 6 bisa dicoret enggak?
Bisa. Sisanya berapa? 3 ya. Berarti sini 3. Terus X. Terus nah ini hati-hati, min setengah min 2/2 hasilnya berapa? Ya tapi negatif ya mas, min 3 ya per 2 kan min 1 min 2. Terus plus ini bisa dicoret enggak? Sepertiga kali 2 enggak bisa, bisanya dikali. Sepertiga kali 2 adalah 1 kali 2 2/3. Terus X pangkat. Nah ini siji kurangi telu piro? Min 2. Ya, pinter. Nah ini sudah jadi turunan nih seperti ini. Nah tapi nek kita lihat kayak gini toh, wah kok ono pangkat minnya kurang kurang api lah didelok. Nah supaya jadi positif hasilnya jadi seperti ini 4. Terus EK ben positif jadi X pangkat setengah, jadi per nengi sorry. Kok kayak gini kurang jelas. X pangkat setengah. Nah gini tuh jadi positif. Plus ini ben tadi positif jadi 3 per X pangkat 3/2. Terus mana? Ah tadi positif, nek tadi penyebut mas. Iki lho min setengah mudhun tadi positif. Nah, min 3/2 mudhun tadi positif. Ini juga sama. 2 nih tetap per 3 iki X pangkat jadi positif mas, 2/3. Nah, iki ditani mempercantik kok iki. Nah, bisa ditambah po? Minus. Oh, bener. Tipu Pak Fauzannya. Nah. Oh. Nah, kalau lihat di sini kok masih bisa soal pilihan ganda kok tetap rano jawabannya, ya mungkin jawabannya akan ini. Ini cuman variasi aja kok. X pangkat setengah itu podoe karo akar X. Nah, tambah 3/2 itu kan 1/2 ya. 3/2 ini 1/2 toh. 1 nih kuwi X, setengah kuwi akar X. Nah, ini buat variasi aja. Nah, nek 2/3 piye nek 2/3? Waduh. Nek 2/3 jadi nih akar pangkat 3 dari, nah ini. Kok iso kok ngono Pak Fauzan? Oh wis kok ngono ae ngono. Wis nek ra mudeng. Mending tak ubah-ubah tok kok. Nah, kalian jawab yang paling atas sendiri ini sudah benar. Ya, yang jadi masalah kan nek ora ono ning pilihan-pilihan ganda kuwi. Gitu. Tapi nek yang paling atas ini sudah benar. Gitu. Ya, jadi ini sing paling gampang mundak levelnya, ya iki mundak meneh levelnya dengan koyong ini lah. Nah, sekarang ke yang maaf. Batuk Pak Fauzan. Oh, iki sing mau wis ya. Sekarang kita ke yang ada pangkat-pangkatnya. Jadi kita angel iki ning jebule gampang. Iki sing sebelah kono si ono panggonan ora to? Si ono sakjane ya. Ya tak seselke. Tak seselke. Gini iki. Tak perkecil gini ya.
zoom. Ketoke angel. Ning jebule gampang. Kok iso? Nah, coba kalian perhatikan yang ada di sini perubahannya ya. X pangkat 2/3 kuwi dadi kaya ngene iki bentuke. Ya. Coba perhatikan. Jadi per kuwi Mas, Mbak, per kuwi dadi akar. Misalnya per tadi kan ada X pangkat setengah. X pangkat setengah kuwi sebenarnya nek dadi akar, ini kan pernya ada angka 2 nih. Angka 2 itu sama aja akar pangkat 2. Nah, dari X pangkat 1 lah, iki sing dadi X pangkat 1 iki. X pangkat 1. Jadi kini dadi X pangkat 1. Nah, pangkat 1 kan biasanya ditulis. Nah, angka 2 pun biasanya ditulis. Basis 2 itu tidak ditulis. Berarti kesimpulan X pangkat setengah kuwi hasilnya adalah akar X. Gitu. Nah, sekarang nek kalian punya X pangkat 2/3, maka nek dadeke akar bro, carane piye carane? Digambar si akari. Wis. Punya penyebut angka berapa itu penyebutnya? Dari 2/3 itu penyebutnya 2 atau 3? 3, bener. Suaranya sapa kuwi? Mbak Hasan ya, apa Mbak Nabrila? Apa Mbak sapa? Barusan yang bilang 3 siapa? Oh, Mbak Hasan ya, ya. Nah, 3. Ah, kini ditulis angka 3. Set. Wis. X tetap tulis X. Nah, X-nya pangkat berapa itu pembilangnya berapa? 2 lah. Nah, bentuk X pangkat 2/3 nek dadekke bentuk akar dadi akar pangkat 3 dari X kuadrat gitu bacanya itu. Akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, sekarang kembali ke soal, kita punya soal kayak gini iki. Nah, untuk mempermudah mengerjakan kita harus mengubah akarnya itu menjadi bentuk pecahan terlebih dahulu. Jadi, kalau ada fx sama dengan 6 akar pangkat 3 dari X pangkat 5, maka kita ubah dulu 6-nya tetap ya. Nah, ini sekarang jadi bentuk pangkat. X pangkat berapa kira-kira? 5/3 opo 3/5? Pinter Mas Nosel ya tadi kalau nggak salah. 5/3. Nah, kalau sudah jadi bentuk seperti ini, maka akan mudah kita turunkan. Sama dengan, nah, yang ke depan angka berapa ini Mas Mbak? 5/3 kali 6x-nya tetap ya, 6x. Nah, 5/3 dikurangi 1. Satunya berapa satunya? 3/3. Nah, yuk. 5/3 kali 6 bisa dicoret. Ya, sisanya berapa? Kok tetap biru toh ini? Coret ya. Sisanya 2. 5 kali 2 hasilnya berapa? Ya, pinter. 10. X-nya tetap. Nah, 5/3 kurangi 3/3 hasilnya? Ya, 2/3. Nah, ben lebih cantik dadekke bentuk akarnya 10. Nah, dadi apa? Ayo, akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, ini hasilnya. Gitu.
Jadi diubah dulu jadi bentuk pangkat. Ya, diubah dulu jadi bentuk pangkat nih. Habis itu dikerjakan. Setelah dikerjakan diubah lagi jadi bentuk akar. Nah, ya di pilihan jawaban kok bentuk pangkatnya sudah ada di jawaban, ya wis berarti itu. Nek disuruh pindah jadi bentuk apa kuwi jenenge akar, ya jawabannya adalah 10 kali akar pangkat 3 dari x kuadrat, seperti itu. Wis rampung urung nggih? Kurang terakhir, ini yang terakhir. Si tak busuk sih iki. Hapus. Wis kehapus dong. Loh, kok urung kehapus? Carane piye? Hapus frame. Loh, kok ora kehapus? Carane menghapus frame piye? Ya boy. Hapus. Hapus kabeh ya aja. Kok ora iso to? Ada yang tahu cara menghapus? Hapus frame. Oh, iki. Iya, deng. Hapus, ding. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, pas ya ini ya, sampai jam 10. Nah, tadi yang ini itu sudah yang dari paling mudah ke yang bentuk sing aneh-aneh, yang terakhir ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kalau ada soal seperti ini. Jika ini Pak Fauzan kok apa weruh soal kok ini kok rada nganu. Ini harusnya y sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 6x plus 5 boleh, atau soalnya jika fx sama dengan gitu aja ya, nggak campur-campur gini. Y ini ya ditulis, fx juga ditulis. Ini Pak Fauzan ngambil dari internet wongan. Nah, tak zoom sih. Nah, ada soal bunyinya seperti ini. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 6x plus 5, maka tentukan nilai f aksen 3. Itu maksudnya kalau turunan dari fx ya, turunan dari fx itu kan f aksen x ya. Nah, kalau f aksen 3 berarti kita stepnya adalah cari f aksen x-nya dulu, baru angka 3-nya dimasukkan. Nah, maka nanti akan ketemu suatu bilangan. Ya. Suatu bilangan. Seperti itu. Nah, kita coba kerjakan ya. Kita cari f aksen x-nya dulu. 2x pangkat 3 diturunkan jadi berapa? Yuk, cepet-cepetan. 18x pangkat 2, ada yang 6x. Piro mau Mas Nosel Mas Sobo? 6x pangkat 2 ya. Yang benar adalah 3 ini kan ke depan kali 2, berarti 3 kali 2 6 ya. X pangkat 3 kurangi 1 2, berarti yang benar yang apa Mas Nusel ya, 6x kuadrat plus yuk yang kedua, ayo Mbak, yang kedua Mbak, jangan sampai salah. 4x kuadrat diturunkan jadi pinter 8x. 6x jadi min 6. Dah selesai. Plus 0 ya, 5 itu 0. Setelah itu sudah ketemu f aksen x nya, terus 3 nya dilebokke. F aksen 3. Nah, dimasuki. Ya, angka 3 nya dimasukkan, berarti ini 6.
X-nya diganti 3 kuadrat plus 8, X-nya diganti 3 min 6. Nah, sama dengan 3 kuadrat berapa? 9 kali 6 54, pinter. Tambah 8 kali 3 24. 54 tambah 24 berapa? 7 78 ya. 78 kurangi 6 72 ya. Udah ketemu, berarti nilai f aksen 3 sama dengan 72. Nah, sementara sampai di situ dulu. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa lihat, habis ini tak posting ke YouTube-nya Pak Fauzan. Terus tak bagikan PDF-nya. Ya, PDF-nya nanti tak tak share di LMS semua ya, YouTube-nya sama PDF-nya. Itu sampai di sini kira-kira udah mudeng ya? Ya, masih ada waktu istirahat 15 menit, atau kalau enggak habis ini lanjut pelajaran ya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Tadi ada Mas Panji, Mas Hakim, Mbak Nabrila yang pertama tadi ya, sama Mbak Hasania. Terus diikuti Mas Panji sama Mas Hakim. Habis itu ada Mas Nosel. Ini rekamannya tak matiin dulu.